harganya. Bang Riau nih kan, Bu? Iya. Acara Komite Nasional Ekonomi Syariah. Alhamdulillah, kita nyampe di BRK Syariah. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Riau yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Bapak Muhammad Jong Kurniawan APMS. Yang kami hormati Kepala Sekretariat KDEKS dan selaku Komisaris Utama Bank Recovery Syariah Bapak Syahrial Abdi. Yang kami hormati Direktur Pembiayaan Bank Recovery Syariah Bapak Teguh Irawan. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Provinsi Riau yang diwakili oleh Wakil 1 Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Riau Bapak Haji Abdul Rashid Soeharto Tua Upa MTD. Yang kami hormati Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Bapak Sultan Emir Hidayat. Yang kami hormati baik untuk melakukan hal yang baik ya Rabbana, aktivitas yang Engkau ridhoi, semoga mengantarkan kami menjadi husnul khotimah. Amin. Ya Rabbana. Satu persatu. Kemudian Bapak pengurus KDKS Provinsi Riau, Bapak kepala sekolah, ibu-ibu guru, orang tua wali murid yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam dari Ketua atau Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sayyidul Amin MA. Beliau mungkin salam kepada kita semuanya karena pada waktu yang sama beliau berada di kuliahnya. Kita menjadi umatnya yang memperkasakan syariat Islam dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita dan Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang paling pertama mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami tentu saja dari KDKS ini melihat bahwa gerakan ekonomi keuangan syariah di Provinsi Riau ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa ya, dari pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Bapak Gubernur dan seluruh perangkat OPD yang mendukung kegiatan. Fakta yang membuat kita harus bekerja keras karena literasi keuangan syariah Indonesia di Indonesia, kita akan masyarakat itu baru 23%. Dan itu kalau dikatakan rendah, dia masih rendah. Karena itu memerlukan kerjasama kita semuanya untuk supaya edukasi pendidikan, edukasi keuangan ekonomi syariah ini nampaknya tidak saja di lingkungan akademisi, tapi di perguruan tinggi. Dia harus masuk ke rumah-rumah orang, ke rumah-rumah masyarakat. Melalui apa? Melalui pendidikan. Dan jumlah yang paling besar anak-anak kita yang masih di dalam
di dalam institusi pendidikan itu yang paling banyak itu adalah dari TK sampai SMA. Oleh karena itu, waktu menunjukkan apa? KDKS sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada KDKS yang telah melakukan kegiatan ini. Maka KDKS Provinsi Riau menyambut baik dan mendukung literasi edukasi UPAW, dan insya Allah ini akan dimiliki oleh semua orang tua, agar orang tua di rumah dan mungkin juga di desa memperkenalkan kepada anak, edukasi kepada anak secara general dan minimal tentang ekonomi syariah. Jadi kita mulai dari ini luar biasa buku yang dibuat oleh KDKS. Kemudian pada hari ini juga kita juga mendukung dan menyambut baik kegiatan TOT, TOT para pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu TOT tentang guru kelompok yang untuk tahap awal ini difokuskan kepada 4 sekolah menengah negeri di Kota Palembang, yaitu SMA 4, SMA 10, SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 6. Dan para peserta daripada sekolah-sekolah ini terdiri daripada unsur kepala sekolah atau wakil kepala sekolah jurusan bidang kurikulum, kemudian juga ada guru agama, guru ekonomi, guru pendidikan ekonomi, pengurus kantin sekolah, pengurus koperasi sekolah, dan juga pengurus yang bertanggung jawab tentang zakat dan wakaf di sekolah. Ini adalah adonan atau gabungan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita mengharapkan bahwa acara hari ini yang diikuti oleh bapak-bapak tadi, orang-orang yang hebat-hebat daripada 4 sekolah negeri ini, mudah-mudahan ini dapat meningkatkan kompetensi dan juga pengetahuan dan wawasan untuk para guru-guru kita, khususnya guru ekonomi dan guru pendidikan agama, dan juga untuk membuka akses kepada anak-anak kita agar mereka mempraktekkan ekonomi syariah itu di sekolahnya. Juga kepada Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 untuk membuka kegiatan secara resmi. Harapan kita mudah-mudahan setelah ini insya Allah akan ada action dan di-action untuk gerakan ekonomi syariah di bidang pendidikan dari TK sampai SMA di Provinsi Riau. Demikian sambutan kami dan mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami kesini juga sebenarnya di samping tentunya kita ingin memastikan kelanjutan SDM ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Riau dan Indonesia khususnya. Sebenarnya juga ada arahan dari Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden memberikan arahan untuk bisa mencapai indeks literasi 50% pada tahun 2025. Nah ini surveinya Bu Yuri. Ya Bu Yuri, kita pusing dulu ya Bu Yuri ya. 25. Padahal tahun 2022 lalu survei di indeksnya itu baru 23,3%. Berarti peningkatannya 2 kali lipat tahun 2025. 23,3% ini artinya apa Bapak Ibu? Berarti hanya 23% orang yang ada di Indonesia ini memahami dengan baik apa itu ekonomi syariah. Berarti selebihnya 77 orang belum begitu baik. Dan kami terpikir cara yang terbaik untuk mendidik ini adalah melalui sistem pendidikan. Mulai dari sejak dini sampai ke perguruan tinggi. Tadi disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz
Dr. Rashid Soeharto bahwa di perguruan tinggi sudah kuat. Nah, sekarang bagaimana di sekolah menengah dan juga PAUD? Nah, itulah kami datang ke sini bersama-sama tentunya ingin kita berkolaborasi, bersinergi ya, agar turun sampai ke level PAUD dan juga tentunya sekolah menengah. Karena sekolah menengah ini sangat menentukan Bapak Ibu. Kalau di sekolah menengah mereka sudah terekspos dengan ekonomi syariah, maka otomatis ketertarikan mereka terhadap ekonomi syariah ketika mereka di perguruan tinggi akan tinggi. Tetapi kalau di sekolah menengah mereka belum mengenal apa itu ekonomi syariah, takutnya nanti yang masuk ke ekonomi syariah itu adalah yang, mohon maaf, yang sebenarnya nggak memilih itu tapi nggak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu memang yang paling tepat adalah bekerja sama dengan para guru, pahlawan tanda jasa ini, tanpa tanda jasa ini, yaitu yang mengajarkan para murid. Tentunya kesuksesan para murid ini tergantung dari guru kita semua. Kalau tidak ada guru, tidak mungkin akan seperti ini. Nah, alhamdulillah ini kayu bersambut dari AKPAI, dari AGI, dari AGSI, dan tentunya wabil khusus KDKS Provinsi Riau, dan bersama-sama bergerak. Bagaimana insya Allah ke depan melalui program sekolah pelopor ekonomi syariah. Tadi disampaikan oleh Bangda Dr. Rashid Soeharto, mini ekosistem ekonomi syariah. Dalam sekolah itu ada koperasi syariah, kelihatan misalnya. Ada UPZ, ada kantin halal dalam sebuah sekolah. Jadi orang akan terekspos, oh ada kantin halal, ada logo halal. Berarti kalau mencari makanan, lihat halalnya nih. Kayak sekarang anak-anak kita kan kalau mau membeli makanan sekarang, Pak, nggak ada logo halalnya, nggak mau makan ya kan. Nah, seperti itu yang kita ingin tumbuhkan ya, dari level sekolah menengah sampai ke dasar. Paling kurang itu aja udah oke banget. Plus lagi para guru agama dan juga guru ekonomi mendapatkan training of trainers yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan ada diversifikasi kurikulum. Pokoknya sekolah penggerak pelopor ini keren banget, insya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa insya Allah kita mulai secara tampaknya kecil, tapi sebenarnya kalau kita berjamaah akan menjadi suatu yang besar, dan secara bersama-sama insya Allah kita bisa mewujudkan arahan Pak Wapres, yaitu untuk mencapai 50% indeks ekonomi syariah pada tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua ikhtiar yang kita lakukan, dan insya Allah mencatat semua yang kita lakukan ini sebagai amal kebaikan yang mungkin insya Allah bisa membantu kita untuk bisa masuk ke surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyisirkan beberapa materi ekonomi syariah yang telah dipelajari dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat meningkatkan akses peserta didik terhadap ilmu ekonomi syariah dan pembentukan budaya dan praktek ekonomi syariah di sekolah. Untuk itu, Bapak dan Ibu hadirin, kami memberikan piagam penghargaan bagi sekolah menengah yang tersedia sebagai Sekolah Pelopor Syariah Provinsi Riau. Kami undang ke atas panggung perwakilan dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung dari SMA Negeri 10 Pekanbaru. Selanjutnya kami persilahkan kepada SMK Negeri 1 Pekanbaru. Dan kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dari SMK Negeri 6 Pekanbaru. Peluang bisnis dan sebagainya. Karena gaya hidup yang halnya semakin marak di Indonesia, bahkan juga di dunia, yang membuka peluang bagi besarnya pertumbuhan ekonomi halal ini. Kedua, masyarakat sudah mencoba kembali ke ajaran agama sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadisnya. Gaya hidup ini harus dimanfaatkan oleh kita. Apakah sekolah, apakah makanan, apakah fashion, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kebetulan sektor peluang syariah harus dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor industri halal produk halal, khususnya hubungan aspek pembiayaannya. Mudah-mudahan perkembangan ini bisa melalui wakaf,
bisa melalui infak, bisa melalui sedekah atau zakat. Dan ini akan terus berputar di dalam dunia ekonomi syariah. Itu 3 hal yang mungkin menjadi garis bawahi yang harus kami sampaikan, menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan ekonomi syariah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini yang berbahagia, tantangan lain dalam pengembangan ekonomi di bangsa syariah adalah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah, atau apalagi syariah ya. Literasi dan keuangannya masih rendah, ditambah lagi literasi keuangan syariahnya, tentu lebih rendah lagi syariahnya. BRI tahun ini. Untuk itu, pada hari tak salah lah kalau kita mencoba memberikan literasi pada guru dan seluruh jajaran yang ada di sini. Kami melihat angkanya pun baru mencapai 23,3% saja literasi di bidang ini. Ini menunjukkan bahwa literasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah masih terlihat rendah. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana indeks literasi tersebut menjadi lebih baik dan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Diharapkan, maka hari ini yang kita ini memaksimalkan penyebaran informasi, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah terkini, serta pengetahuan kepada masyarakat. Dan adanya literasi edukasi buku PAUD dapat memperkenalkan kepada orang tua bagaimana mengedukasikan kepada anak usia dini secara general dan ringan mengenai ekonomi dan keuangan syariah, sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan syariah. Kami yakin yang kedua mungkin di distrik juga sudah mengembangkan lagi budaya yang lain juga begitu, menyisipkan pelajaran budaya Melayu dalam pelajarannya. Harapan kami tadi yang lain sudah dibentuk ya, sudah ada produknya. Mudah-mudahan tantangan distrik menjadikan ini produk lagi, supaya pelajaran ekonomi syariah juga bisa dikomodasikan dalam silabus pendidikan di pendidikan yang ada di Riau ini. Mudah-mudahan ini dapat terwujud dengan lebih baik lagi. Berikutnya kami juga melihat tadi Pak Sultan sudah bangga ada 4 sekolah pelopor syariah di Riau. Kalau saya sih belum banyak ya sebenarnya kan. Dan sekolah di Riau ini hampir hafal saya, hampir 700-an sekolah di Riau ini. Mudah-mudahan pelopor yang 4 ini bisa mengembangkan, menunjukkan yang terbaiknya. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau, pada khususnya di Indonesia pada umumnya. Yang 2 tadi tak pantun, tadi saya jadi titip ya, itu biar saya pamungkas pantunnya biar saya adalah selaku orang Riau, kota pantun dengan arah saya Pak. Karena pantun sudah menjadi baris budaya tak benda yang diakui oleh dunia melalui UNESCO. Riau sudah punya pantun ditetapkan menjadi baris budaya itu. Dan acara dibuka tadi persembahan. Tepak dipersembahkan berwarna-warni. Perkuat ekonomi syariah di sektor pendidikan. Tingkatkan edukasi guru, siswa, dan anak syariah. Sesuai ya? Masih ada lagi? Sesuai ya? Hantaran tepak berwarna merah. Di bawah anak Melayu dalam bahtera. Mari tingkatkan peran ekonomi syariah untuk keberkahan negeri yang sejahtera. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mungkin tak bisa ikut sampai habis ya perintah ya, karena masih ada jadwal saya di jam 9 lewat ya. Mudah-mudahan akhirnya kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, sosialisasi buku PAUD dan TOT guru pelopor ekonomi syariah Provinsi Riau, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami. Mengikuti dan berpartisipasi pada peresmian kegiatan literasi edukasi buku pendidikan anak usia dini dan training of trainer TOT guru pelopor ekonomi syariah Provinsi Riau. Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya adalah kegiatan literasi edukasi buku pendidikan anak usia dini yang akan disampaikan oleh KNEKS dan Bank Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu hadirin, kami segenap panitia pamit undur diri. Tanya yang ringan-ringan dulu aja ya. Iya. Ada yang bisa sebutin tim penulis bukunya tadi dari mana aja sih? Tim penulis bukunya langsung bukunya dibuka. Ayo share bukunya Pak ya. Bisa. Resepnya ini boleh ditukarkan ke Bank Riau atau mau datang ke Bank Indonesia juga boleh. Ibu ini akan senang hati menerima kehadiran Bapak Ibu. Nah, jadi ukuran uang itu tidak hanya beda warna gitu ya. Tadi kan disebutkan kalau di buku ada beda warna, kemudian ada angka-angkanya. Nah, sekarang seri uang baru kita itu ukurannya juga berbeda Bapak Ibu. Dari yang 1.000, 2.000, 5.000 dan seterusnya. Jadi ini untuk
menghindari penyalahgunaan uang kita gitu ya. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih banyak Bu Yuri. Nah kemudian kami juga misalnya begini Bunda, ketika anak-anak itu bermain, kadang mereka muncul egonya ingin mengkapitalisasi mainan itu untuk dirinya. Padahal itu ada konsep ta'awun. Kita bicara ekonomi ta'awun. Bagaimana mainan ini bisa dipinjamkan, lalu ada istilahnya dikembalikan, karena itu pinjaman al-qadru hasan, pinjaman kebaikan. Nah artinya dia sudah mulai berbagi. Di satu sisi kebun Nabi yang Nabi wakafkan ada namanya loh. Kalau menceritakan anak nanti kita akan umroh ya satu keluarga, tapi kita akan memilih travel yang tidak hanya sampai ke Mekah, dan itu nggak menarik karena travel yang tidak akan membawa ke Madinah itu orang nggak suka. Kenapa orang suka ke Madinah? Ada dua harta benda wakaf yang ditinggalkan Rasul kita. Nah, yang pertama Masjid Kuba, yang kedua Masjid Nabawi. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum beranjak sedikit catatan dari saya, dari Ibu Yuri, ternyata kita tahu nih penduduk Muslim di Indonesia paling besar itu Indonesia ya. Ternyata kirain Malaysia atau Arab loh, ternyata Indonesia penduduk Muslim terbesar, Masya Allah. Ya rankingnya itu juga. Lalu ternyata literasi kita hanya 23,3, artinya masih spare, masih ada banyak nih potensi-potensi untuk kita bisa meliterasi. Ladang amalnya banyak betul Ibu. Lalu di BI ini support BI ini untuk kita, ternyata BI itu memang membantu untuk meliterasi dan mengedukasi mengenai keuangan. Lalu untuk buku di BI tadi ada buku literasi Aisyar gitu, bisa di media online juga ada jelajah ekonomi, ada podcast tentang ekonomi syariah, ada webinar di YouTube kita bisa melihat gitu kan, ada kolaborasi. Bapak Ibu tuh silahkan hubungi kata Mbak Dita baik ke KMEKS atau ke Bank Indonesia. Kalau di kita lewat e-Safe, Ibu Bapak Ibu buka e-Safe kemudian kirim direct message, itu nanti admin di tim saya akan follow up gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada kayak Pak Abi tadi ya, kalau ide-idenya bisa disampaikan di DM aja Pak ke e-Safe.id, mau TikTok, mau Instagram kita, YouTube, monggo Pak. Demikian. Kemudian yang kedua, saya sharing Bapak Ibu, semalam tuh nyampe di sini saya punya ponakan bacain buku ini, itu menyenangkan sekali. Banyak hal yang kita bisa gali bersama anak-anak, terutama kalau kita maunya berubah-ubah tuh buat mereka tuh menyenangkan sekali, itu memberikan pelajaran karakter juga kepada mereka. Jadi selamat menikmati buku ini, dan kalau ada ide-ide dari Bapak Ibu, baiknya ini topiknya diangkat yang ini dong gitu. Coba kita lihat dan mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yuri. Tadi sudah lengkap juga summary-nya dari Mas Stefani, dari Bu Yuri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang berkelanjutan ya di sekolah-sekolah Bapak Ibu semua. Kami coba support terus dengan menyediakan tools-toolsnya, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi kita bisa terus berlanjut. Dari KNKS juga jika ada masukan tadi bisa lewat channel media kami, bisa lewat Instagram, dan juga website email kami juga terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu. Dan di sini juga kami ada KDKS ya, yang secara berkala, secara rutin juga berkoordinasi dengan tim kami KNKS di pusat, sehingga jika ada masukan dari Bapak Ibu daerah bisa terus kami